Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Masih dalam cerita Ashabul Kahf, 7 pemuda yang hidup ada dalam pemerintahan yang sangat kejam, menindas orang-orang yang meyakini dengan tauhid dan memaksa mereka untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan sesajen kepada berhala-berhala mereka. 7 pemuda ini dalam pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja yang zalim yang bernama Daqyanus. 7 pemuda ini akhirnya mereka menyendiri dan mereka merasa sedih atas penindasan itu. Berapa banyak orang-orang yang beriman dibunuh dan digantung ada di jalan-jalan. Mereka memperbanyak salat, puasa, sedekah, tasbih, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idan syatata. Tuhan kami yang menciptakan langit dan bumi, kami tidak meminta daripada selain itu Dia sebagai Tuhan, dan kalau kami nyatakan itu berarti kami adalah orang yang sudah kebacut. Rupanya 7 pemuda ini 7 pemuda yang sukses diketahui oleh si Raja Daqyanus tadi itu. Akhirnya 7 pemuda ini ditangkap. Setelah ditangkap 7 pemuda ini di daerah Tarsus, ya, ada yang menyatakan itu Afsus, Tarsus atau Afsus. Kemudian dihadapkan kepada raja. Kata si raja, satu di antara 2 pilihan kamu, bebas asal kamu berubah meyakini seperti kami, Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami, atau kamu juga saya bunuh. Tapi pikir baik-baik, saya kasih waktu karena kamu masih muda dan kamu adalah punya harapan besar untuk masa depan kamu. Dikasih waktu sama raja. Raja meneruskan melihat daerah-daerah di sekitarnya si Daqyanus tadi itu. Akhirnya 7 pemuda ini musyawarah. Sebelum raja datang, ayo kita menyelamatkan diri. Kita nggak usah mempertahankan tinggal ada di sini. Kita pasti akan dibunuh sama si raja karena sudah banyak kurban-kurban. Karena itu ayo kita ambil bekal. Kita ambil bekal dari rumah kita masing-masing. Mungkin dari orang-orang tua kita, orang tua mereka adalah tokoh-tokoh. Kemudian kita lari. Berangkat mereka. Dipimpin oleh Maxilinia. Maxilinia ini adalah yang tokoh di antara 7 ini, yang paling terpandang di antara 7 ini. Berangkat mereka sampai akhirnya masuk dalam satu gua yang dekat dengan daerah situ, dari Tarsus tadi itu atau Afsus. Disebut gua tadi itu adalah gua Makhlus. Kalau sekarang gua itu letaknya ada di Yordan. Gunung itu disebut Gunung Makhlus. Kemudian mereka tinggal ada di situ. Mereka memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlindung daripada kejahatan Daqyanus. Udah, kita di sini memperbanyak ibadah sampai
Satu di antara dua, kita selamat dari Degyanus atau ketangkap. Udah, ya udah, kalau ketangkap berarti kita udah, berarti takdirnya sampai ada di situ. Kemudian berjalan menuju kepada gua tadi itu dari Afsus atau Tarsus. Di tengah jalan ketemu dengan seekor anjing. Anjing ini ngikuti. Wah, ini nanti akhirnya jonggongan anjing, akhirnya orang tahu dengan kita. Diusir si anjing tadi ini. Diusir, lari, datang lagi itu anjing. Diusir lagi, lari, datang lagi itu anjing. Sampai akhirnya dengan izin Allah si anjing tadi itu berkata, "Ma turidun minni, la takhshaw minni, ana uhibbu ahbaballah." Kenapa kamu ngusir aku? Jangan kamu khawatir dengan aku. Aku ini pecinta orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Akhirnya masuk sekali itu si anjing. Anjing ini menjaga ada di pintu gua. Jadi masuk pintu gua, anjingnya menjaga di situ. Ashabul Kahfinya 7 masuk ke dalam gua. Mereka duduk bersama-sama sambil membawa ada bekal ada di situ. Kemudian di antara Ashabul Kahfi itu ada seorang yang bernama Tamlikha. Ini paling halus tapi paling kuat. Tamlikha ini ditugaskan oleh yang lain teman-temannya, kamu paling bisa nyamar, kata dia. Coba kamu pakai pakaian biasa, kamu masuk ke kota, belilah roti makanan untuk kita beberapa hari ada di sini, supaya kita tenang, ibadahnya ada di sini. Akhirnya boleh, kata dia. Si Tamlikha ini masuk ke Tarsus atau ke Afsus tadi itu, menyamar. Si raja belum datang, si Degyanus ini. Sambil dia mencari-cari informasi gimana nasib daripada teman-temannya tadi itu. Kemudian si Degyanus, si Tamlikha tadi itu membeli beberapa roti. Kembali lagi ada di gua tadi itu. Kata si Tamlikha, udahlah, yang paling penting sekarang kita ada di sini aman dulu. Kita makan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah. Di tengah mereka dalam khusyuk berzikir kepada Allah, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala daraba ala adhanihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pendengarannya dan mereka ngantuk, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Adapun anjingnya menjaga ada di pintu gua sambil menjulurkan kedua kakinya, juga tertidur. Jadi hal yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi masuk juga kepada si anjing, tertidur juga itu si anjing. Pada hari tertentu datang si Degyanus daripada pelancongannya ke daerahnya, ke Afsus atau Tarsus tadi itu. Sampai ada di situ, cari mana itu pemuda, cari-cari nggak ada. Loh, ini rupanya mereka ketakutan dengan saya. Saya kasih kesempatan untuk dia tadi itu kembali sebetulnya. Ada apa? Dia pikir saya marah. Kata orang-orang dekat raja, "Raja, bukan dia ketakutan, dia membangkang. Dikasih kesempatan kan sebetulnya menghargai, justru lari, dia membangkang. Dia berarti tidak mau dengan perintah raja, tidak patuh dengan perintah raja."
Akhirnya raja tersinggung. Kalau gitu cari dia, tak habisi sekali sudah, seperti ahlu tauhid yang lainnya. Akhirnya dicari, cari. Subhanallah, ya akhirnya mereka tadi itu diketahui bahwa dia ada di Gunung Makhlus. Mereka datang ke sana, dinyatakan ada di dalam gua tadi itu. Oh gitu, panggil-panggil tidak mau keluar. Udah, kalau begitu berarti sudah mereka memilih kuburannya sendiri. Tutup pintu gua, tutup dengan batu-batu, bangun ada di situ, tutup yang rapat, jangan sampai dia bisa keluar. Ditutup pintu gua, ditutup. Wa tahsabuhum aigadan wa hum rugud. Mereka menyangka mereka tidur, mereka bangun mengetahui dengan panggilan, kemudian apa yang mereka berbuat. Udah ya, kalau kamu tidak keluar saya tutup ini. Ditutup akhirnya. Mereka menyangka bahwa Ashabul Kahfi yang ada di dalam tadi itu mengetahui tentang apa yang mereka perbuat, ancaman mereka. Tapi keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala menidurkan ternyata itu Ashabul Kahfi beserta anjing yang ikut kepada mereka. Beratus-ratus tahun saudara ditidurkan. Wa nuqallibuhum datal yamini wa datas shimal. Tapi dia tidur bukan satu posisi. Kalau tidur sama posisi, hancur itu selama 300 tahun itu punggungnya. Dibuat bolak-balik sama Allah. Sesaat ada begini, kemudian sesaat ke kanan, sesaat ke kiri, sesaat dibuat bolak-balik oleh Allah. Mereka tidak menyadari itu semuanya, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara orang-orang yang ada di Tarsus atau Afsus tadi itu ada 2 orang yang beriman. Dia adalah teman daripada 7 pemuda tadi itu. Namanya Petrus dan Runas. Petrus dan Runas. Ini 2 orang ini melihat temannya dikubur ada di situ, ditutup gua tadi itu. Dia yakin bahwa Allah pasti akan membantu mereka. Akhirnya dia punya inisiatif, ayo dibuatkan sejarah singkat tentang teman kita. Dia mengambil lempengan timah, kemudian ditulis ada di situ, la'allallah an yudhir ala haula'il fityah qauman mu'minin qabla yaumil qiyamah. Berharap Allah nanti akan menampakkan bagaimana derajat pemuda-pemuda itu kepada kaum mukminin sebelum hari kiamat. Faya'lam man futiha alaihim hina yaqra hadzal kitab khabarahum, maka dia akan mengetahui man fatah alaihim hina yaqra hadzal kitab, orang yang berhasil menaklukkan kezaliman raja tadi ini akan mengetahui dengan tulisan di kitab ini bahwa mereka adalah orang yang diridhai oleh Allah, mereka orang yang soleh. Setelah itu ditinggal. Mau apa dia? Nggak bisa. Mau membongkar nggak bisa. Bangunannya terlalu kokoh. Terus demikian Dikianus sampai akhirnya meninggal, ganti raja, sampailah pada kerajaan yang akhirnya menumbangkan mereka dan dipimpin oleh seorang raja yang soleh yang bernama Petrus. Kemudian insya Allah akan kita teruskan besok.
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian ini, orang yang zalim menindas orang yang beriman. Orang yang beriman ini bisanya berharap kepada Tuhan. Dia tidak bisa menentang orang yang zalim tadi itu dengan kekuatan, tapi dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pertahankan imannya dan dia berharap. Tapi subhanallah, bagaimana nanti dalam ujung cerita ternyata harapan itu tidak sia-sia. Allah sampaikan, karena itu Anda wahai orang-orang beriman, jangan Anda mengukur kemenangan itu dengan kekuatan Anda. Jangan kamu itu mengukur kemenangan itu adalah karena usaha kamu, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bisa, yang maha mampu, dan Anda tidak akan sia-sia. Cuma kemenangan itu bukan kamu yang mengatur, Rabbul Alamin yang akan mengatur. Bukan tangan pemuda itu yang menggulingkan kerajaan daripada Daqyanus, tapi Allah Rabbul Alamin. Pemuda itu pasrah kepada Tuhannya, yang penting tugasnya mempertahankan iman, harus membela al-haq, kebenaran, tapi Allah akan nampakkan kemenangan tadi itu. Begitulah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Pertahankan iman kamu, bela al-haq, bela, nggak harus kamu yang akan merubah. Yakin bahwa perjuangan kamu pasti akan satu saat Allah menangkan. Tugas kamu cuma menjalankan itu, nggak usah bingung-bingung. Setelah itu mohon kepada Allah. Subhanallah. Kedua, dari cerita ini bisa kita ambil faedah. Ternyata perlindungan Allah itu nggak perlu dengan senjata mutakhir, nggak perlu dengan rudal patriot, nggak perlu juga dengan tameng dan benteng. Mereka ditidurkan, tidur kadang-kadang bisa melindungi, saudara. Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy dan beliau ada di dalam gua, apakah ada tentara yang menjaga gua tadi itu? Pasukan? Tidak, ternyata hanya sarang laba-laba dan burung merpati. Mereka sudah siap dengan pedangnya, udah di atas, ngelihat sarang laba-laba, ini nggak mungkin dalam beberapa hari bisa segede ini buatnya. Ini perlu waktu agak lama ini laba-laba ini. Terus kalau sudah ada sarang laba-labanya, Muhammad masuk otomatis bongkar. Nggak mungkin nggak bongkar. Burung merpati ini burung paling giras. Kalau didekati sama orang langsung miber. Nggak mungkin dia akan tenang ada di sini. Nggak tahu bahwa merpati dan laba-laba juga cinta sama Rasulullah. Akhirnya mereka gagal, padahal dikatakan kalau mereka itu ngelihat sendalnya aja kelihatan Nabi di situ. Wiqayatullahi aghnat am mudha'afatin minad duru'i wa an 'alim minal utumi. Ternyata perlindungan Allah nggak perlu dengan tameng, nggak perlu dengan senjata, hanya dengan sarang laba-laba Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Ini Ashabul Kahfi bukan dengan tenaga, saudara, dengan tidur menang. Tuh lihat bagaimana orang kalau sudah dicintai oleh Allah tidur menang. Kenapa? Karena hatinya pasrah dengan Tuhannya, yakin bahwa Tuhannya
pasti akan memenangkan kebenaran. Saudara, siapa sih yang membuat Islam jaya ini? Manusia? Bukan, saudara. Kalau seandainya tidak ada satupun yang membela Allah, tetap Islam akan jaya. Kenapa? Allah menyatakan liyudhhirahu 'ala dini kullih. Allah yang akan menjayakan Islam, bukan kamu, bukan Anda. Allah yang menjayakan Islam. Tidak ada satupun yang bela. Cuma sekarang ada lowongan kerja, lowongan kerja. Yang pingin nyumbang, menyalurkan hartanya untuk membela agama Allah, nih ada lowongannya, salurannya ada. Yang pingin ilmunya manfaat, nih ada. Yang pingin berdakwah, nih ada. Ini lowongan kerja. Sambut supaya kamu bisa menjadi orang alim yang bisa ngamalkan ilmu, supaya kamu bisa menjadi orang yang berharta halal dan menyumbangkan hartanya. Jahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Sambut supaya bisa mati syahid, supaya itu, supaya ini, supaya itu. Ini hanya peluang aja. Seandainya nggak ada, Allah tetap akan menjayakan Islam tanpa dengan usaha kamu. Buktinya nih, tanpa ada peperangan Ashabul Kahfi, ternyata setelah 300 tahun Allah menangkan. Karena itu jangan Anda merasa hebat dengan kekuatan, dengan kelompok besar, tapi jadilah orang yang tawakal kepada Allah dan kuat iman, andalkan iman. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat saudara kita ada di Palestina sekarang dalam keadaan menderita. Tentunya kita harus peduli ya. Kita harus peduli. Tapi kita berharap tetap satu saat pasti Israel akan mendapatkan balasan dari Allah. Cuma ini kesempatan bagi kita, ayo kita bantu mereka. Karena itu mulai besok kita akan menyediakan kotak untuk menyalurkan dana untuk saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan insya Allah dengan usaha itu kita termasuk golongan orang yang manfaat hartanya untuk mereka. Setiap malam kita kumpulkan, setiap malam kita kumpulkan. Allahu a'lam kumpul berapa? Ada 10.000, ada 5.000, ada 1.000, ada 20.000, ada 100.000, ono sak miliar, terserah. Yang jelas ini kesempatan, ada lowongan untuk manfaat harta Anda semuanya. Mudah-mudahan insya Allah mulai esok hari kita akan adakan itu dan kita akan umumkan hasilnya per hari. Kita akan gabung acara hataman Quran yang ada di Nguling, acara hataman Quran yang ada di Grati, acara hataman Quran di mana. Terus kita akan gabungkan jadi satu. Kita akan berikan kepada mereka insya Allah setelah malam 29. Mudah-mudahan insya Allah akan manfaat ini semuanya. Terakhir, bergabung dengan orang yang soleh. Subhanallah, anjing dimuliakan oleh Allah karena bergabung dengan mereka. Subhanallah, sampai dinyatakan anjing ini nanti di hari kiamat karena dia tidak mau meninggalkan Ashabul Kahfi akan masuk surga bersama Ashabul Kahfi. Subhanallah. Karena itu kepada orang yang soleh, janganlah kamu tadi itu meninggalkan mereka, terus ikuti mereka. Ojo pisah sampai di hari kiamat Anda tidak pisah nantinya. Loh, anjing tidak bisa kok, sampai disebutkan. Subhanallah, anjing ini disebutkan kemuliaannya di dalam Al-Quran. Sejarahnya anjing ini disebutkan dalam Al-Quran. Wa qalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Imam Zamakhsyari
Beliau imam alim yang luar biasa. Dia wafat, ketika dia wafat dia wasiat, saya kuburkan aku ada di muka daripada kuburannya Ali Ridha. Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far Shadiq. Kemudian disuruh nulis, ada di maesannya, ini orang alim kabir ini, disuruh nulis ada di maesannya, faza wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Suruh mengibaratkan, aku ingin meraih juga seperti anjingnya Ashabul Kahfi yang menjaga pintu gua Kahfi. Disebutkan kemuliaannya dalam Al-Quran, perjuangannya. Aku juga berharap dengan ahlul bait keluarga Rasulullah juga demikian. Subhanallah. Sehingga beliau menyatakan, faza kalbun bihubbi ashabi kahfin fa kaifa ashqa bihubbi ahlin nabi. Beruntung itu anjing karena sebab cinta dengan ashabul kahf. Kemudian bagaimana aku bisa celaka karena cinta kepada keluarga Nabi. Ashabul Kahfi, anjing yang cinta kepada Ashabul Kahfi beruntung. Kemudian orang yang cinta kepada keluarga Nabi akan celaka. Nah, karena itu alhamdulillah kita dididik untuk cinta kepada ahlul bait. Insya Allah cinta ke ahlul bait asal dipertahankan sampai akhir hayat akan bisa membuat kita mulia. Lu anjing cinta dengan orang yang soleh akan diangkat derajatnya oleh Allah, apalagi orang soleh daripada turunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu tugasnya kita harus mencari orang yang soleh. Kemudian lazimi dia, jangan mau jauh daripada dia, karena sesungguhnya keberkahan ada pada orang-orang yang soleh. Al barakatu ma'a akabirikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keberkahan itu bukan hanya di dunia, sampai nanti ada di akhirat. Allahu akbar. Keberkahan itu sampai ada di akhirat. Kisah Ashabul Kahfi masih panjang. Insyaallah akan kita teruskan bagaimana setelah ditutup gua tadi itu oleh Dicyanus, dan Dicyanus tumbang, dan setelah sekian lama ternyata muncul seorang raja yang soleh saat itu, yaitu Petrus, yang dia tadi itu hidup dalam masyarakat yang bermacam-macam akidahnya. Bermacam-macam akidahnya. Ada yang berakidah tauhid, ada yang berakidah bahwa Isa itu adalah ibnullah, ada nanti berakidah nggak ada lagi hari kebangkitan. Nanti bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah, akan berikan ayat dengan Ashabul Kahfi tadi itu. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita, sehat walafiat, sehingga kita tuntas mendengarkan sejarah-sejarah ini. Dan insya Allah tahun yang akan datang kita akan juga membuka sejarah daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk supaya kita lebih kenal dengan beliau, lebih cinta kepada beliau, dan juga demikian kepada ashab Rasulullah, para sahabat Rasulullah, para keluarga Rasulullah, dan terus insyaallah sehingga betul-betul kita bergairah untuk cinta kepada mereka, mengikuti jejak mereka. Amin Allahumma amin.